kontennya kita politik santuy. Kali ini kita bareng tamu istimewa. Sebenarnya saya juga bingung sih yang tamu di sini siapa gitu. Oh, Bukan, banyak yang datang, yang nyerang ke sini. Kali ini kita bareng sama tokoh ormas, tokoh masyarakat ya, Prof. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Kasih dekat mic-nya, asisten. Ya. Oh. Jangan kaku gitu. Santai aja. Kita ngobrol santai, juga politik santuy kan kita santuy di sini, santai-santai. Apa kabar, Prof? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Prof ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, saya mau tanya, Prof ini siapa nih, Prof? Kalau yang sebelah sini ketua urusan bidang agama. Oh. Ustadz Lutfi. Ustadz Lutfi, tapi Ustadz santuy aja kita kan, Oh. santuy ya. Oke deh, nah kali ini sebelum kita ke topik yang lagi hotnya, ini gepak kuning, Ya. ada gepak hijau, ada gepak putih atau ada gepak apa ini? Apa bedanya sama gepak yang lain? Ya, jadi gepak ini sekarang itu memang ada dua. Dulu memang ada satu, cuma karena ada dualisme. Nah, akhirnya dalam perjalanan ada kubu A, ada kubu B. Oh, perpecahan tubuh Pecahan, ya. jadi kenapa? Satu, Prof, mohon maaf ini ngerokok nih, Prof ya. santai. Santuy. Yang satu tetap berjalan, yang satu memang sudah mempunyai kita paten atau segala macam. Dan yang satu itu tidak ada aktivitasnya, hanya memakai logo dengan yang sama. Nah itu akhirnya kita bermasalah. Nah, setelah bermasalah itu akhirnya kita berembuk sama teman-teman. Nah, akhirnya kita menjadikan ormas gepak juga. Cuma dalam artian kata kita pakai gerakan putra asli Kalimantan. Kenapa gerakan putra asli Kalimantan? Dengan alasan kalau di pemuda itu ada batasan umur, terutama yang di atas 40 itu bukan pemuda lagi. Bangka Tapi umur tuh cuma angka, problem kan jiwa masih muda. Nah terus kalau di gepak putra itu tidak ada batasan umur dan mengenai anggota dan kepengurusan siapapun bisa terlibat di gerakan putra asli Kalimantan. Jadi disebut juga kenapa disebut gepak ini karena logo dan atribut apa segala macam itu dominan warna kuning. Oh iya. Memang Kalimantan memang dominan kuning ya. Nah, mengenai anggota-anggota itu siapapun bisa terlibat di gepak putra ini karena kita tidak ada batasan. Jadi alhamdulillah semenjak saya itu memegang gepak itu mulai tahun 2006. Wow, berarti baru 14 tahun ya. Ya, cuma itu waktu itu masih gepak ya Biasa. Gepak yang biasa Bukan gerakan gepak kuning pemuda. ya. Bukan. Dan habis itu bermasalah, saya mendirikan gepak ini mulai 2015. Tuh, hilang. Perjalanan itu terjal sekali. Panjang. Oh iya, panjang ya historinya ya. Lupin-lupinnya itu. Jadi ngerjakan gepak kuning ini itu sampai gak tidur, sampai malam. Lagunya juga. Jadi di rumahnya merenung tuh. Jadi kalau aku udah buat ini, permasalahan tidak akan selesai. Berjalan dapat inspirasi akhirnya kita buat apa desain logonya yang baru ya, pembaruan dari gepak yang baru. hanya kita daftarkan ke Kemenkumham terbit, akhirnya kita bikin SKT buat keterangan terdaftar di Kesbangpol Provinsi terbit, kita bikin NPWP. Jadi gepak ini secara administratif sudah resmi. Hukum juga terdaftar ya. Terdaftar. Jadi tidak ada lagi alasan kita ini ilegal. Tapi kalau misalnya Nyai nanti mau bikin gepak,
tapi buat perempuan-perempuan gepak rainbow nggak apa-apa dong bro. Ya, nggak apa-apa, karena di gepak yang pemuda itu ada juga serikan gepak. Nah, di tempat kita juga ada, nah, tapi bukan memang serikan gepak. Nah, kalau di tempat kita ini ibu-ibunya ya sementara ini pakai ya ibu-ibu gepak kuning aja dulu. Tapi siapapun mau mendirikan ormas, kita tidak bisa melarang, karena itu hak aspirasi masyarakat lah, suara mendukung ormas, karena itu tidak dilarang. Iya benar. Oh jadi gitu. Kalau Nyai bikin gepak rainbow, siapa yang mau daftar? Sah aja, silakan aja. Sebagai warga negara Indonesia itu tidak ada larangan. Yang penting asal jangan dengan logo yang sama. Iya harus ada perbedaan dong ya. Karena kan ini sudah sah, sudah gepak kuning ini. Jadi Ya. kalau mau bikin, ya bikin sendiri yang baru gitu ya. Oke. Emang total ormas berapa sih Pak Balikpapan? Kalau Di untuk Balikpapan ini tuh ormas daerah tuh banyak, sekitar 30-an lebih. Wow. 30 lebih. Nah, itu kita tidak tahu yang mana sah, yang mana tidak sah. Kita tidak tahu. Itu yang bisa tahu itu di Tekbakol. Iya. Karena nanti kita menyebut oh mas ini tidak ilegal, kita tidak boleh juga begitu. Iya. Penting ya sama-sama jalan. Kalau memang mengetahui sahnya pendasarnya memang sih di Tekbakol atau yang pakai di provinsi. Supaya kita tidak ada melarang mau membentuk ormas itu tidak ada larangan. Oh gitu. Nah untuk gepak kuning ini, nah ini menarik nih. Gepak kuning mendeklarasikan dengan segitu banyak orang, itu Nyai salut loh, ngumpulin segitu banyak seragam rapi, mendeklarasikan mendukung kota kosong. Why? Kenapa nih Prof? Ya, jadi kenapa saya kemarin itu mendeklarasikan kepala pesawat, karena awalnya dari bulan Juni sebelum penetapan paslon sampai bulan Juli kita sudah menyuarakan kota-kota. Kenapa kita suarakan dulu? Jangan sampai itu ada kejadian kota kosong. Udah kebaca ya waktu itu? Iya, udah karena ada indikasi ke situ memang. Jadi saya keluarkan terus di media itu supaya jangan membohong partai lah ya, istilahnya. Misalnya gepak nih ngasih warning jangan sampai kota kosong nih, gitu Iya. ya. Udah ngasih Intinya warning kita dari bulan Juni ya. bulan Juni itu ada kita medianya itu kan kita sudah keluarkan itu, kita warning terus lah jangan sampai ada kejadian kota kosong supaya ada persaingan lah di antara elit-elit partai ini. Itu jadi istilahnya itu ya jangan sampai suara-suara itu tidak ada penyaluran suara ini. Iya. Alternatifnya mana kita harus pilih. Nah itu. Nggak ada judulnya aja pesta demokrasi, tapi yang ada malah pesta sendiri. Nah Iya itulah. Jadi kita tidak mengklaim ke sana itu sama-sama. Yang penting bagaimana supaya ini jangan sampai dibuat seolah kota kosong ini bermasalah. Iya. Padahal ini hanya meramaikan bagaimana demokrasi di Balikpapan ini berjalan supaya ada persaingan. Iya Di benar-benar. mana ada hak rakyat itu yang dipilih. Nah itulah misalnya dia keberatan memilih di sana, ya silakan ada ruangnya. Kalau kosong ini lah ruangnya. Iya. Nah, apa namanya? Dengan gepak kuning ini mengarah dukungan ke kota kosong, apakah sebagian besar mayoritas member-member dari gepak kuning ini juga setuju? Karena bukan rahasia umum, ada ormas sebelah, kita nggak usah sebut merek ya, ada ormas sebelah mendukung paslon, tapi ternyata dalamnya lebih banyak ke kota kosong gitu loh. Nah itu namanya hati nurani itu kita tidak bisa mengubah hati seseorang itu tidak tahu. Saatnya dia bersuara, sementara ini bersuara di kota kosong nih ya, oke. Tapi detik-detik terakhir, kita tidak tahu perjalanan ini. Saatnya dia berubah, begitu juga yang sebelah bisa juga berubah. Jadi kita jalan aja apa yang kita lakukan. Nah mengenai deklarasi kokos tadi, kenapa kita laksanakan itu? Karena memang beberapa kali kita mau melaksanakan itu di itu memang agak
ganjil terus dengan izin apa ya. Nah, Karena itu pengelolanya Pemkot ya. Pemkot. Pemkot. Kita memang karena pemerintah itu tidak boleh dipakai untuk untuk kampanye apapun. Nah itu memang ada dibatasi sekitar 50 atau 30 orang. Nah sedangkan anggota sendiri di Balikpapan ini, Ya membernya itu kalau secara administrasinya berapa? jadi secara administrasi yang wajib itu sekitar hampir 900, itu yang sudah 900. ya itu yang sudah terdaftar KTA-nya. Itu yang KTA. Ya. Nah, karena kenapa acara itu kemarin itu sedikit, ya separuhnya ya, sekitar. Kalau saya bilang sih banyak sih bro. Enggak, 500-an aja kemarin. Lumayan Itu karena hari Rabu kita beracara. di hari kerja ya. Ya, hari kerja lah, banyak yang kerja. Tapi misalnya hari Minggu, ya. Itu kamera nggak cukup, frame kamera Ya, bisa nggak cukup bisa. itu. Nah, apalagi kemarin itu diatur jaga jarak, itu tambah nomor lagi. Nah, itu jadi memang sih Tapi intinya. nggak ada klaster baru kan bro? Nah, Alhamdulillah nggak ada ya. jadi alhamdulillah itu tidak ada klaster baru. Cuma jangan diambil contoh lagi kayak kemarin kita menyadari itu kesalahan. Ya. Cuma Emang ada yang protes bro? bukan, kita menyadari karena memang ada himbauan dari Kapolri. Terus kedua, saya juga melanggar protokol kesehatan. Nah, jadi kita harus mengakui kesalahan-kesalahan ini. Harus gentleman ya bro Iya. ya. Iya. Terutama himbauan Kapolri itu memang kita sudah tahu, cuma kita mengabaikan. Itu kan sudah pelanggaran. Kedua, ada himbauan wali kota dilarang ya untuk berkumpul atau beracara melebihi dari 50 orang. Itu kita sudah mengakui juga itu kesalahan juga. Tapi itulah sekali lagi kepada teman-teman ya, terutama aparat, nah terus perwali sebagai ketua gugus tugas, kita mohon maaf dan sebesar-besarnya atas nama Kota Kuning karena ada permasalahan dekat kemarin akhirnya ada yang merasa dirugikan lah. Nah, mungkin ada pihak tentu ya. Tapi ya alhamdulillahnya nggak ada klaster baru ya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang itu anggota sehat keluarga semua. Nah itu memang Tapi kan juga nggak ada klaster demo kan juga lebih dari ya. pada 500 nggak ada klaster demo berarti insya Allah COVID Balikpapan habis sudah. Nah jadi nah Nggak ada klaster demo. jadi COVID di Balikpapan itu karena ada kemarin itu sudah ada 6 kali demo ya, mulai HIP sampai Omnibus Law sampai tenaga kerja Pertamina itu kan berapa kali turun demo, 5 kali lah sudah. Itu karena sudah 5 kali demo, akhirnya COVID ini lari. Iya takut di demo itu ya. Bukan, takut kena semprot. Makanya lari, sembunyi lah dia larian. COVID ini berarti dia takutnya sama pilkada sama demo. Iya, terutama yang demo lari dia. Berarti kalau ada pandemi lagi, kalau ini kan corona, ntar nanti koroni kek, Iya. keropos kek atau apa kek, demo aja ya, biar gak ada klaster baru. Akhirnya COVID-nya lari ya sudah. Nah itulah. Jadi, Nah, jadi gini bro, ini untuk kota kosong nih. ya. Ini kan ada gorengan nih dari sebelah. Terus pendapat teman-teman ormas menanggapi video paslon yang kalau saya bilang sih penyesatan publik ya, dibilang kalau kota kosong itu menang nggak ada semenisasi lah, bahkan nggak bisa membedakan PLT dan PJ. Itu bagaimana itu penyesatan publik lu. Paslon apaan lu sekelas calon wali kota kok nggak tahu perbedaan PJ sama PLT? Marah. Silakan Pak Lutfi yang menjawab. Jadi saya ngomong ini tuh ya. Ya, biasa dulu mik. Harus ada iklannya nih. Lagi minta mic nih. Nah, Saya majuan ya. iya maju aja. Itu gimana itu? Harusnya Gepak ini dong, Gepak Kuning nanti beli edukasi sama masyarakat, itu yang diomongin sama paslon itu bohong. Buat apa pemerintah pusat mengesahkan undang-undang kota kosong ini sah sebagai peserta pilkada kan jadinya kan jatuhnya kan? Benar. Kalau kota kosong menang itu yang ada malah kemunduran peradaban.
nggak ada semenisasi. Emang sih nggak ada semenisasi tuh di plafon. Nggak ada semenisasi. Memang dalam angkot nggak ada semenisasi. Jadi gimana nih? Jadi yang semen itu jalan yang benar itu ya. Kalau semenisasi jalan itu pasti ada itu. Pasti ada lah, nggak mungkin enggak. Jadi gini Nyai, terkait dengan video yang beredar itu, pertama kita berkaca dengan kota yang sudah lebih dulu berkontestasi dan kemudian menang kalau kosong. Makassar. Makassar ya kan? Rewako, halo, Rewako. Rewako, Makassar. Dan kita juga sudah pernah ketemu dengan ketua pemenangan kota kosong Makassar. Pernah ketemu kita. Sudah pernah? Di Ya, mana? Ansar Pansa. Matundu misalnya. Di mana? Di sini Balikpapan. 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 Udah ketemu kita. Wah, udah foto bareng. Udah ada fotonya. Cuma dia bilang jangan disebar foto saya bilang dia. Oh gitu. Saya ya. takut nanti dipanggil sama intel bilang aja kan. Intel itu maksudnya Indo gitu loh. Dari telur. Oke. Lain intel polisi lain. Nah. Jangan baper. Jadi begitu ya. Dan kalau ada statement yang mengatakan ketika kota kosong yang menang, kemudian secara undang-undang di situ berbunyi PJ wali kota, jadi bukan PLT. PJ itu pejabat. Ya sebenarnya PLT itu kan pelaksana tugas sama aja sih sebenarnya. Itu kalau yang putih. Iya, kalau yang cuti misalnya PLT. Ya. kalau ada cuti kampanye gitu ya. Kayak Pak Rijal dulu waktu nyagup gitu ya kan. Ya bisa. Kalau misalnya menang PLT-nya kan RM, ya kan? Benar. Nah jadi seperti itu tidak benar. Pembangunan di Makassar itu Masih tetap jalan. tetap jalan. Boleh dicek di Tribun News Makassar keluaran bulan September. Itu di sana disebutkan bahwa Rudi Jamaludin selaku PJ Wali Kota Makassar tahun 2020 ini itu di Kota Makassar ada 5 proyek besar. Masih tetap jalan ya? Masih tetap jalan. Berarti bukan kemunduran peradaban? Enggak. Justru Rudi Jamaludin itu dia tidak secara terang-terangan itu tidak bekerja untuk melayani kepentingan partai. Oh jelas. Karena Tapi dia tidak. pasti dikeker-keker sama Iya. itu ya. Ya, itu sudah. Itu wajar lah ya. Kita paham kalau itulah ya. Nah, jadi pembangunan itu jalan. Kemudian dia tidak bisa mengambil keputusan. Toh terkait dengan persoalan pandemi COVID-19 di Makassar, dia keluarkan perwali kok. Perwali nomor 36 tentang penanganan pandemi COVID-19 di Kota Makassar. Dia bikin perwali. Bisa ya? Bisa. Kalau bikin perwali aja bisa, masa nominasi jalan nggak bisa, kan logikanya nggak tembus gitu. Nih mohon maaf nih ya PRM, Pak Rahmat Mahfud, Anda sebagai paslon tunggal sangat disayangkan dengan statement Bapak. Jujur, ya kita gini aja sih, kita sportif aja gitu loh. Ya benar. Kita sportif aja karena kita teman-teman Kota Kosong mengkritisi visi misi Bapak juga tidak menyesatkan sih. Enggak. Misinya bagus. Enggak, maksudnya teman-teman relawan Kota Kosong ini kan banyak mengkritisi visi misinya Iya. Desya tuh si Doi ya kan. Nah tapi nggak ada yang namanya menyesatkan gitu. Iya. Nah terus Informasi menyesatkan tidak kita keluar. beda dengan Bapak yang terhormat ini gitu kan. Kenapa kok itu beliau ngomongnya di depan publik kan ya. Di publik. Di publik kan ada yang Ada merah. yang merah. Akhirnya nyebar. Iya. Nah sebenarnya itu panjang videonya. Panjang video. 18 menit atau 30 menitan gitu. Nah, cuman yang disorot itu kenapa kok menyesatkan tentang Kota Kosong gitu loh. Mengatakan kalau seolah-olah kalau Kota Kosong menang lu kemunduran peradaban, kayaknya suram banget Balikpapan. Padahal kan nggak bakal seperti itu. Enggak. PJ wali kota itu sebenarnya yang lebih relevan untuk menyampaikan soal tugas dan wewenangnya itu adalah Mendagri. Batasan-batasan itu sampai di mana. Cuman kalau ada statement yang menyatakan bahwa pembangunan itu akan terkendala di Kota Balikpapan, itu statement yang ya kalau bilang Bunyai tadi katanya menyesatkan. Kalau menyesatkan sih benar menyesatkan karena kalau kita baca media-media yang memberitakan soal
pembangunan di Kota Makassar itu sangat bagus sekali pembangunan di Kota Makassar. Bahkan ada MRT, tadi dibangun MRT. Wow. Itu Balikpapan aja belum bisa itu. Wali kotanya udah ada padahal nih. Itu cuma PJ wali kota dia. Serius mau ada MRT? Balikpapan juga harus ada MRT itu nanti. 5 mega proyek di sana yang tahun 2020 ini 5 mega proyek. Dan mega proyek terbanyak itu adalah soal membangun sekolah-sekolah. Nah, pendidikan di sana mulai diperhatikan itu. Nah, sekarang gini, karena kalau kita kan bukan tim penyesatan publik ya, kota kosong kan bukan. Nah, sekarang gini, kalau misalnya Pak RM itu melakukan penyesatan publik dengan mengatakan seperti itu dalam pidatonya, coba deh kita kupas sedikit visi misinya dia sebagai paslon ya. Iya, bisa. Ini pandangan sebagai ormas nih ya. Ya, sebagai ormas. Sebagai ormas kan otomatis kan kalau ormas ini dia mengawasi wilayahnya, ya kan? Dia mengawasi kebijakan publik kan. Ya benar harus itu. Nah, masuk akal nggak? Sebenarnya aku sudah pernah bahas sih sama Pak Agus Maksito. Oh, pernah dibahas ya? Pernah dibahas. Cuma pengen tahu pandangan kalau dari segi ormas itu seperti apa. Masuk akal nggak? BPJS gratis, terus sekolah seragam apa dan segala macam mulai dari PAUD sampai SMA itu gratis. Kalau masalah BPJS gratis ini kok pandangan saya sih sebagai nyanyi antah berantah ya. Buat apa BPJS gratis kalau ada KIS? Itu kan program pusat ya. Ya, betul. KIS itu kan gratis untuk yang tidak mampu. Ya. Kenapa harus ada BPJS gratis lagi di sini dijadikan visi misi gitu loh. Dan di situ visi misinya juga mengatakan ingin menjadikan Balikpapan sebagai kota layak huni. Gue mau tanya, emang Balikpapan gak layak huni? Sangat Zona perang. Ini sekarang zona perang nih. Kota teraman se-Indonesia. Nggak layak huni. Versi apa sih sebenarnya gitu nggak layak huni? Emang ini kita ada di perbatasan Gaza kah? Atau kita di daerah rawan konflik kah? Atau bagaimana? Kalau rawan konflik ya ormas pasti mengkondusifkan wilayahnya dong, ya kan? Nah, bagaimana nih pendapat? Ketum ngomong. Kalau pulangnya kalem ya. Iya, kalau ketum ini begitu memang tipikalnya. Slow. Santai orangnya. Oke, lanjut. Baik. Kaitannya dengan saya menanggapi tentang ini ya, tentang programnya Pak Rahmat Masud. Iya. Saya bicara sebagai anggota ormas Dan masyarakat Balikpapan. Pertama kaitannya dengan masyarakat Balikpapan maksudnya. Sebagai masyarakat Balikpapan. Ini kita detailkan dulu. Ya, detail. Tapi nggak boleh begini ya. Nggak boleh ya. Apa? Nggak apa-apa ya begini. Apa? Kan kita mensosialisasikan kota kosong. Nih kalau kota kosong tuh gini. Iya. Baik. Sudahi. Sudahi. Oke, sudahi itu. Baik, jadi dengan kesehatan ya, kaitannya dengan kesehatan. Kesehatan itu kalau memang kan di dalam video itu juga ada tuh Pak RM nyebutin tuh, katanya kenapa sih kok kesehatan itu nggak bisa gratis? Kalau memang bisa gratis, kenapa nggak Pak Rijal duluan yang gratis, menggratiskan sekolah dan pendidikan dan kesehatan? Nah, terus beliau menanggapi itu karena saya ini orang kedua, kata beliau, jadi yang ngelaku itu tanda tangannya Pak Rijal. Terus lo sebagai wakil apa? Iya. Gak usah ada wakil aja kalau wakil nggak bisa punya kebijakan. Ya, jadi kesan yang dibangun itu kalau saya jadi orang nomor 1 baru saya bisa seperti itu. Gitu. Pak Rijal egois ya, sampai wakil nggak bisa ngasih kebijakan sekolah gratis selama jadi wakil. Pak Rijal egois nih. Tidak seperti itu, karena betul bunyi undang-undang itu menjamin pendidikan dan kesehatan itu betul. Persentase pembagian APBD-nya itu juga betul sudah memang diatur. Nah, dan dari 20% anggaran pendidikan dan 15% anggaran kesehatan itu, ternyata dari anggaran yang sudah disisihkan itu tidak mampu untuk menggratiskan pendidikan. Tapi kalau yang dimaksud gratis oleh Pak RM pada saat kampanye itu, yang saya tangkap itu, beliau akan tambahkan tas, kemudian seragam itu digratiskan, begitu bahasanya. Ini bukan pendidikan yang gratis kalau saya tangkap itu kan. Dia mau menyamakan. Kalau negeri ini gratis kok ya. Kalau negeri gratis. Pendidikan udah gratis. Iya. Paling yang bayar mas seragam, LKS gitu-gitu kan. Kalau program, makanya kalau kata beliau tuh pendidikan gratis itu arahnya adalah seragam dan tas.
Ya, saya kira itu tidak perlu menjadi wali kota, siapapun bisa itu. Iya. Asal mengusaha lah ya, asal Iya. punya profit yang gede itu Ormas membagi-bagi. juga kalau misalnya mereka Kita patungan juga untuk kalau- subsidi orang-orang tidak mampu, Iya, bikin kayak- program gitu kan bisa ya. kayak COVID aja kita kan bantu itu, APD kita bantu. HP di Dignas Pak Muhaimin itu kita bantu juga. Ormas bisa. Nyai dapat bantuan HP nggak ini? Buat daring. Enggak lah ya. Bisa. Langsung sama ketua saya aja. Enggak, kalau Nyai mah insya Allah masih mampu Kalau ketua aja. ini saya yakin ada serinya om. Asik. Oh iya loh, beneran serius. Jadi kemarin itu kita di Gepak ini kita mensubsidi Maju-maju sedikit bro, biar nampak gantengnya di kamera. Jadi masalah COVID ini kita sudah Apa sih? Kelihatan ya. membantu pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Pertama-tama kita April itu kita membantu 3 rumah sakit. Rumah sakit yang ditunjuk memang dari pemerintah. Untuk nanganin COVID ya. Ya, pertama APD dan masker. Nah, terus pada bulan Juli juga kita membantu juga penyakit jalanan pasukan kuning. Kita membantu 200 masker. Nah, Nggak harus jadi wali kota. Kalau bantu ya bantu aja. yang ketiga kemarin kita membantu di kelas juga berupa HP 5 tapi namanya dana ormasnya terbatas, jadi kita hanya bisa Ya semampunya. semampunya, Iya. tidak memaksakan diri. Dan terakhir kemarin kita juga membantu Pemkab juga, Polres juga, dan juga untuk wastafel sebanyak 105 buah lah ya. Jadi di Polres 20, di Dandim 20, sisanya di Wali Kota 15. Nah, itu wastafel tetap cuci tangan. Nah, itulah apa yang sudah kita perbuat. Cuma kita harus utamakan di lingkungan kita dulu juga. Ya, sekitar dulu. Di Gepak sendiri, Ah. apa yang sudah kita perbuat di Gepak ini loh, apa yang sudah kita buatkan. Nah, kemarin jangan kita bikin baju Gepak kuning ini itu sekitar 1.300 baju. Kita bikin 1.300 baju itu kita subsidi sudah ke seluruh anggota Gepak kuning. Nah, terus kita bagi juga sembako untuk anggota keseluruhan. Untuk membantu ya. Ya, membantu. Ah. Jadi kita ini ya jangan juga terlalu banyak ngomong, yang penting berbuat lah. Bukti dulu ya. Bukti apa yang sudah kita perbuat di Balikpapan ini. Kita walaupun ormas ini intinya tidak ada satu pun di Balikpapan ini ya. Selama saya mimpin di Pak itu tidak ada namanya proyek dari pemerintah, dari dewan, dari pemerintah, itu tidak pernah dapat. Jadi tujuan saya untuk fokus ini tidak ada tujuan tertentu, tidak ada. Udah men-save demokrasi aja Ya, supaya karena bagaimana demokrasi ini bisa berjalan, ada persaingan, karena kan Iya. kalau hanya tunggal aja kan. kayak Balikpapan ini kurang orang baik, kurang orang pintar ya Prof Ya. ya. Bener nggak sih? Balikpapan kan nggak kekurangan orang-orang berpotensi yang bertalenta, banyak gitu. banyak. Jadi Contohnya kayak Jadi yang penting itu kita berbuat lah di Balikpapan ini apa yang sudah kita berbuat itulah bisa dinilai orang, jangan juga kita terlalu sombong mengamalkan sesuatu. Apa sih yang dipamerkan di ormas ini ya? Yang penting apa yang kita perbuat itu aja. benar. Kalau melihat fenomena di sebelah ini, menurut Prof nih, apakah praktek politik oligarki Ya, dengan memborong partai? saya itu kan bukan orang partai nih. Ya. Karena tiap tahun, tiap pilkada ataupun memang itu lama pun, cuma saya dalam hati sampai sekarang pun tidak ada niat untuk duduk di dewan ataupun di untuk wali kota itu baru sekali saya kalah karena memang apa? Karena memang kita orang lapangan ya. Nah, jadi namanya politik
oligarki itu biar ada masyarakat yang menilai, ya. Ya, masyarakat yang menilai apakah itu politik oligarki atau mana, itu biarlah masyarakat yang menilai. Kalau kita sih sebab Pak RM sebagai teman juga, Pak Haris juga sebagai teman saya juga, semua di partai-partai itu teman. Tapi jangan pertemanan ini ya biasa-biasa, maksudnya jangan sampai gara-gara pilkada ini akhirnya kita rusak silaturahmi. Silaturahmi putus itu jangan. Iya, profesional lah ya, bisa Ya. menempatkan Jadi, diri ya Prof ya. Setelah pilkada ini kita rangkul lagi. Iya. Nah, itu. Jadi intinya jangan saling menyerang, jangan saling mengejas, apalagi membawa isu sara, isu menfitnah, itu tidak. Ada bawa isu sara ya? Itu tidak baik karena Isu sara nggak sih? ada sih ada. Jika dilaporkan. Iya, ada sih. Disayangkan sekali ya. Ya itulah di grup-grupnya itu coba teman-teman yang merasa di grup relawan janganlah membuat posting-postingan yang bisa Sifatnya menimbulkan sara, kericuhan. bisa timbul kericuhan. Kenapa? Itu kalau kita sebar ya, itu kokos. Bagaimana nih? Grup kokos ini pasti akan beriak semua. Oh iya, sedangkan sekarang aja grup kokos tuh susah terbendung loh. Jadi Muncul dengan sendirinya. satu Ada koordinasi kan? satu tulisan itu. Kalau aku sebar ya, kalau aku punya niat jahat nih di balik papan untuk rusuh, itu pasti akan terjadi. Kenapa Pak? Ini menyesatkan semua. Seolah memponis grup ini. Iya. Menjudge yang Nah itu aku nggak mau. yang tanpa dasar ya. Ya, jadi jangan sampai gara-gara tulisan teman-teman baik di kokos atau di grup PM, janganlah membuat tulisan mana kita tahu di grup sebelah ini ada penyusup, di grup kita juga ada penyusup, jadi jangan sampai jadi bumerang buat kita. Buat kita juga. Itu cukuplah kemarin itu sekali itu aja, konten-konten itu jangan sampai ada lagi. Nah itu untung saya ini sebagai ketua Gepak Kuning juga, jaringan Kota Kosong juga bisa menahan diri dengan masalah ini ya. Kalau aku goreng ya Mbak, potong jari saya kalau nggak rusuh di balik papan. Benar. Saya penasaran isinya apa. Itulah. Nanti intip dikit boleh Prof ya, intip aja. Kenapa ini kok nak sebar? Kenapa aku laporan dan bawa ke wartawan media apa? Aku nggak mau. Nanti kan bawa media apa nanti jadi kembang kan. Nah itulah. Jadi aku melaporkan ke sana itu aku sendiri dalam diri. Silent dulu ya. Silent dulu lah. Kalau memang ini diterima ya beri pelajaran pada yang membuat. Tapi kalau tidak diterima pun, yang penting saya sudah membuat untuk menahan diri sampai $1. Kalau aku minta di anukan itu masalah tulisan itu, pasti akan ribut, tidak mungkin. Terutama grup-grup kita ini pasti nggak terima. Udah terima semua itu. Udah masuk Nyai dong berarti. Berarti kalau abis ngeliat Nyai boleh marah-marah dong ntar. Seluruh kokos di balik papan pasti akan $1. Nah, itulah yang aku tahan. Jangan itu Prof, baliho dirusak, dirobek-robek, yang ada fotonya Prof atau yang nggak ada fotonya Prof, itu meradang. Cuma mereka tuh masih masuk akal aja. Oh pelakunya kita nggak tahu ya kan, jangan nggak boleh asal nuduh gitu loh. Ya jadi saya sudah 2 kali juga menghimbau kepada teman-teman masalah balai-balai harus panu kita memang sih tidak bisa menduga siapapun yang mau ikut, tidak jangan menuduh seseorang, kelompok ini jangan. Kita ikhlaskan aja spanduk itu robek, tapi kita bikin lagi. Mau sampai mana kok robek? Ya, bikin lagi. Nggak capek kok punya tangan sampai robek. Yang penting itu merobek jangan sampai ketahuan. Nah, kalau sampai ketahuan tak robek mulu. Nah, kalau ketahuan itu kan repot kita menjaga. Robek kok. Gantian. Jadi kita saling menghargai masalah spanduk itu janganlah. Main sportif lah ya. Sportif aja, karena
nggak ada gunanya ngorek-ngorek spanduk itu Iya. dia nggak mau bicara. Tapi- Jalan. Tapi gini, dengan ini kita kembali lagi nih ke bukan urusan yang maksudnya tentang pidatonya PRM nih. Apakah itu bentuk kepanikan? Karena Kokos mungkin prediksi awalnya kan nggak ada lawan ya kan, sedangkan beliau kan dikenal dermawan, terus royal dan segala macam, jadi ngerasa jumawa nih gue bakal menang nih gitu. Terus tanpa prediksi tiba-tiba Kokos yang wih banget gitu kan, tiba-tiba akhirnya muncul kepanikan tersendiri, akhirnya ngomongnya ngaco. Nah jadi Gimana tuh Prof? Apa itu bentuk kepanikan Prof? nah, jadi intinya semua itu sih tidak ada namanya ya kepanikan. Karena beliau tuh mungkin juga bisa juga udah tahu bahwa tim-timnya ini mau belum tentu juga kan. Enggak, yang masalah ini Prof, pidatonya beliau yang mengatakan nggak akan ada semenisasi kalau Kokos menang. Ya, namanya. Apakah itu bentuk kepanikan? Ya. Sampai menyesatkan publik begitu? Ini kita kembali lagi nih. Nah itu tergantung yang berbicara aja lagi lah yang mengapa. Karena gini lah, kalau semenisasi itu kalau memang itu ada yang perlu disemen pasti akan berjalan. Ya. Apalagi ada dananya, APBD-nya ada pasti akan berjalan. Nah mungkin ada berjalan karena pejabat itu pasti bisa mengambil keputusan. Iyalah, pasti dia punya wewenang kan, siapa PJ yang terpilih ini gitu. Nah, terus kalau menurut Pak Lutfi nih, Babang Lutfi, itu bentuk kepanikan bukan? Secara pribadi nih, aku ngomong secara pribadi nih. Ini kita kan opini masyarakat ini kita, nah namanya politik santuy nih ya. Iya. Ibarat kata obrolan warung kopi. Obrolan di warung kopi itu bebas, barbar dan segala macam, ya kan? Ya. Apakah itu bentuk kepanikan? Ya kalau saya perhatikan kalau pada saat berbicara sih santai saja ya, Pak. Ya pasti santai. Santai bicaranya gitu. Menunjukin Jadi kan kalau dari kepanikan. gestur itu tidak ada rasanya panik-panik gitu. Ya beliau Secara psikis, cuma kalau dari konten yang disampaikan, konten itu berarti isinya. Kan? Isinya, Kalau isinya. isinya itu saya kira kalau dikatakan panik ya bisa juga. bisa Bisa juga. juga. Karena Bisa. karena Kokos mengerikan sekali nih. Iya. Tiba-tiba muncul, nanti habis itu muncul lagi, ini habis itu muncul lagi. Yang saya sayangkan sekali itu dalam konten yang disampaikan oleh Pak Rahmat Masud sebagai kandidat calon wali kota itu adalah kenapa sih kok pada saat kampanye itu ngomongin kolom kosong itu? Kenapa nggak citra dirinya aja yang diangkat, gitu kan? Visi misinya aja yang dia sampaikan seperti itu. Jadi kita enak kritiknya itu kritik visi misinya, gitu. Iya, Tidak kritik personalnya gitu. lebih sehat ya. Iya. Apalagi dengan info yang menyesatkan yang sudah disampaikan, info yang menyesatkan itu kan kita tidak mungkin mengkritik visi misinya. Karena kritik yang beliau sampaikan di dalam konten yang pada saat kampanye itu kan kritik kolom kosong gitu. Menjelekan, Tidak ada semerisasi. menjelekan lah Kalau namanya. PLT katanya, padahal seharusnya kan kalau PJ wali kota bukan PLT wali kota. Kalau PLT wali kota ya Siapa iya yang cuti? tanda tangan Siapa yang cuti? Oh gue yang cuti. tanda tangan cuti kepala dinas saja nggak berani itu kalau PLT wali kota, apalagi sampai buat perwali kan. Tapi kalau PJ wali kota itu bisa. Jangankan semenisasi, perwali aja dia bisa bikin. Berarti mungkin dari sini PRM bisa menambah wawasannya tentang PJ dan PLT. Ya. Itu berbeda ya, karena nanti kalau kolom kosong yang terpilih, pejabat yang nantinya akan duduk sebagai wali kota itu tetap punya wewenang bisa membuat kebijakan untuk memajukan kota Balikpapan. Ya, benar. Kemudian saya ingin menanggapi ini, Nyai, tentang spanduk yang disobek-sobek itu. Ya. Kan beredar tuh isu bahwa itu play victim. Oh ya benar. Lupa tadi mau nanya. Ya, jadi seolah-olah dari kubu kolom kosong merobek spanduk itu kemudian menyuarakan bahwa ada oknum lain yang melakukan Ya. perobekan itu gitu kan. Jadi dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa kami itu tidak ada yang mendanai. Jadi untuk bikin spanduk itu pribadi uang ketua saya. Nggak ada yang danain. Nggak ada yang danain. Nanti Nyai yang danain. Nah, terima kasih Nyai kalau Nyai yang danain itu kan. Danain apa? Danain kita buat podcast aja Nah, ya. Jadi nggak ada itu. Jadi kalau
logikanya orang bikin spanduk aja bayar pakai uang pribadi, ngapain kalau kita mau sobek-sobek sendiri, kan itu sangat gak masuk akal gitu. Iya. Lain kalau ada yang ngedanain ya. Ya, kalau kubu paslon kita nggak usah ragukan lagi kan, suka terkenal tuh, suka dermawan, Ya. setiap Jumat bagi-bagi bagi-bagi makanan, bagi-bagi sembako, itu udah kita tahu itu kalau kubu paslon seperti itu. Memang terkenal dermawan orangnya, Iya. kita udah tahu itu. Cuman kalau masalah kedermawanan itu dijadikan ikon sih kalau menurut Nyai pribadi ya sebenarnya nggak pas. Untuk amal biarkanlah amal gitu loh, jangan disangkut pautkan untuk image politik. Bisa Karena jadi. berarti lu riak dong. Berarti ada kamsut di balik 45.000 kakak yang diklaim. Kalau nggak milih berarti dicabut dong. Untuk para viewer, halo, bukan saya yang ngomongnya, bukan ketemu saya, Nyai yang ngomong gitu. Iya, ini kan Nyai kan sebagai masyarakat yang menanggapinya Ya, gitu. Kalau masalah dermawan dan apa, sebenarnya nggak cuma beliau yang bermohon, banyak yang dermawan gitu kan. Cuman kalau itu dijadikan sebagai sebuah kelebihan dalam untuk memilih dia sebagai wali kota tuh mana ya? Kalau misalnya lulusannya di lulusan London misalnya kan, dia tata kotanya bagus, secara pendidikan, pengalamannya dia oke, terus dia bisa meredam isu konflik di kotanya, oke lah, itu bisa dijadikan image sosok. Nih cocok nih dia megang Balikpapan nih gitu kan. Itu kalau karena dermawan, yang bukannya apa sih, banyak yang lebih dermawan sebenarnya cuma nggak ditampilkan. Ya. Seperti itu, di Balikpapan ini memang kita ketahui banyak orang-orang yang punya kompetensi, kredibilitas Yang bagus ya. Yang bagus. Ya kayak sebut saja ya nama, kalau dari kalangan mubalik itu ada Ustadz Siregar, itu kan punya ini juga ya. Kemarin secara independen cuma tidak lolos perpal di KPU-nya, kemudian Pak Basir. Pak Basir itu sangat kita sayangkan, coba lewat jalur independen mungkin sudah. Karena nggak nyangka, saya. Bisa jadi juga seperti. Karena begini, beliau kan nge-branding dari tahun lalu ya, udah kan. Terus merasa ya insya Allah mesti cukup lah ya kan. Mungkin sudah ada gandeng-gandeng, mungkin sebelumnya udah ada lobby-lobby sebelumnya. Nah, begitu berapa bulan yang lalu, terus tiba-tiba diborong atau apakah gitu ya, atau merapat sendiri ya, terus tiba-tiba terhenti kan langkahnya kan, Basir kan, Rahmat Basir kan. Nah, sangat disayangkan. Jadi kalau mau maju independen udah nggak ada waktu, jadi sepertinya kayak sudah disetting gitu, supaya lu nggak bisa nyalon. Jadi kritik-kritik itu prediksi Nyai loh, ya. Prediksi Nyai. Jadi kritik-kritik kita kepada paslon itu sebenarnya banyak banget gitu kritik-kritik kita. Cuman kan kalau itu kita sampaikan di publik bisa menimbulkan gesekan-gesekan lah ya. Kita kan menghindari itu. Termasuk yang disampaikan tadi, kita sudah melaporkan masalah hate speech, itu ujaran kebencian di dalam sebuah grup yang kemudian ini branding ini. endorse. Jarum Black, Sampurna, Jadi kaitannya dengan laporan ketua saya ke Bawaslu masalah hate speech itu juga ternyata sudah diputuskan tadi malam, surat itu dikirim dari Bawaslu, ternyata itu tidak memenuhi unsur pelanggaran kampanye. Yang mana itu? Yang laporannya masalah hate speech itu, SARA itu. Why? Kenapa? Ya, tidak memenuhi unsur kampanye. Kita tidak tahu ya pertimbangan di Bawaslu. Iya. Itu internal mereka lah ya. No komen aja lah ya. Kita no komen aja. Biarkan masyarakat yang menilai. Kemudian juga ada tagline tertentu, barangkali kalau ini bisa disampaikan ini tuh masalah tagline lah. Nih, ikut saya. Tagline apa itu? Ada tagline. Jadi saya mau pesan ini kepada paslon, utama dari Bapak ya. Saya pakai kacamata dulu. Saya juga nih, biar kita keren, biar kita keren. Saya agak dikit. Asik. Tapi masalah spanduk tadi ya, kita jangan menuduh pihak sana mengobek, dan jangan juga pihak sana menuduh kita playing victim. Kita playing victim. Jadi itu wajar-wajar aja lah.
Jadi kalau memang ada yang robek, ya kita bikin lagi. Jadi jangan sampai Ya itu ngasih rezeki sama ya, advertising ya. Jadi mengenai tagline atau hari itu sangat disayangkan ya. Apa itu Prof? Tagline-nya Wiswayahe. Itu kan sudah saatnya. Itu kalau mengartikan, awam kita mengartikan seolah-olah sudah saatnya saya berpuasa nih di Balikpapan. Kamu ngikutin aturan saya sekarang. Masyarakat Balikpapan harus nurut sama saya. Nah, Lebih bahasa otoriter ya. nah itu karena Wiswaya ini kan bahasa daerah etnis tertentu. Nah itu saya berpesan kepada beliau ya. Coba Itu artinya juga dalam ya. dalam banyak sekali artinya macam-macam lah. Cuma saya mengartikannya itu seolah ini sudah saatnya ya saya berpuasa di Balikpapan. Saya mau memimpin kamu. Saya mau memerintah kamu sekarang. Itu aturan main saya. Kalau seandainya tidak jadi memimpin, nah ini nanti Ya, apa gitu. jadi karena apa? Itu kalau secara kamus besar bahasa Indonesia ya. Maksudnya secara kamus bahasa daerah itu artinya dalam ya. Ya, dalam sekali. Dalam Jadi sekali ya. jangan sampai ini terjadi adanya konflik sesama antar etnis di Indonesia ini, terutama di Balikpapan ya. Jangan sampai. Kalau bisa, saya memohon kepada paslon tagline-nya Wiswaya ini harus dihilangkan. Karena kalau itu masih dipanjang, ini sampai saat ini kita lagi membahas itu ya. Jangan Masih sampai digodok ya. ini bisa digodok. Jadi di mana Masih boleh digodok. dipidak, di situ kami didukung ya. Saling menghargai. Kalau Nah, hashtag itu yang Wismaya ini tuh adalah identitas bahasa etnis di luar Kalimantan, ya kan? Itu namanya tagline provokatif, ya kan? Nah, yang dapat menimbulkan konflik gesekan antara etnis di bumi Kalimantan. Saya memohon kepada teman-teman, jangan sampai ini jadi permasalahan kita di Balikpapan, karena ini sudah ada dibahas terus. ya mudah ini nyampe ke beliau ya. Jadi kita mengingatkan aja kepada paslon jangan sampai lah memunculkan bahasa-bahasa luar etnis tertentu. Jadi Kapolda aja sama Pangdam itu menghargai di mana bunyi tidak itu telah dilunjung. Nah, situ dia menghargai. Nah, jangan sampai Pak Tohra ini yang sudah di sini jangan tidak menghargai bahasa daerah sini gitu loh. Jadi lebih baik itu dihilangkan. Dan mudah-mudahan Pak Tohari Ajis Ya. bisa menanggapi ini dengan positif dan semoga ini nyampe ke beliau ya. Ya, mudah-mudahan. Share Harus sebanyak-banyaknya. sampai karena apa? Ini tinggal nunggu waktunya aja. Bongnya akan pecah pasti. Jadi ya pasti akan terjadi nih kalau itu masih Masih dipakai. Wow, ternyata nggak boleh sembarangan juga ya. Iya. Nah, Slogan-slogan atau jargon dalam mengkampanyekan diri gitu ya. Nah, kalau misalnya nyalek itu jargonnya itu pilih Nyai Sarah untuk Balikpapan yang lebih syarat. Boleh. Mantap. Nah, jadi apa lagi nih? Kita mau bahas nih. nah ini ada juga satu mengenai yang masalah kita ajukan ya ke mana tadi KPU ke KPP ya. Di KPP RI. Kita mengajukan surat DKPP RI di Jakarta. Kita melalui email ya, jadi kita diterima langsung juga email kita itu bahwa keberatan dengan yang diadakan KPU mengenai debat publik karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Balikpapan ya. Karena permasalahan Balikpapan itu yang tahu kan pasti orang Balikpapan nih, bukan orang luar. Nah, kenapa di panelis itu? Oke lah, moderatornya kita tahu. Mungkin Ya, panelisnya ngambil orang luar itu ya. panelisnya ya netral kali ya. bukan. Panelisnya ini kan orang dari luar, orang dari Unmul 3. Terus ada dari Bandung 1, temannya si Edi Supriyadi. Nah itu kita tidak tahu semuanya, dan ada ibu-ibu satu list kita tidak tahu orang di mana, kita tidak tahu, mungkin publik kurang dengar juga. Cuma intinya tidak usah mengambil akademis dari luar, cukup dari Balikpapan aja banyak seperti Pak Piatu,
Jadi akademis lokal kan banyak juga yang hebat tuh. Kenapa mesti dari luar yang tidak tahu permasalahan di Balikpapan? Nah, yang penting tuh dia mengerti Balikpapan tuh bagaimana Balikpapan itu, oh ini, nah Itu itu. debat publiknya itu ada yang mewakilkan dari Fokus nggak sih? Nah itu. Kan aneh kalau misalnya panelisnya itu ternyata orang-orangnya dia juga, bisa jadi dong. Nah itulah. Ya kan akhirnya mau seolah-olah wow gitu jadinya. Jadi usulan aja dengan KPU karena kita juga keberatan juga dengan KPU kapan mungkin panel itu. Takutnya di situ harus imbang yang netral ya. Nah saya juga kecewa dengan ketua KPU-nya sendiri. Kenapa itu Bro? Kenapa? Nah, kenapa? Beliau itu kan harusnya setelah swab harusnya jangan kemana-mana dulu, jangan beraktivitas. Nah itu kan membahayakan orang-orang lain ini. Nah itu kita juga keberatan. Oh jadi beliau itu dia sebelum terkonfirmasi COVID dia sudah swab duluan. Sudah swab, nunggu hasil. Pas nunggu hasil masih kelihatan loh. Masih kelihatan. Wah juga lu lama-lama. Nah itu kan sudah melanggar protokol kesehatan. Iya kalau udah swab itu harusnya karantina mandiri dulu. Karantina mandiri. Tunggu hasil keluar. Kesana kesini. Nah itu kan orang akhirnya kan berbahaya. Intinya membawa ke virus ke lain itu kalau udah isolasi. Tapi beliau ada kontrol ke lokasi ini jam sekian. Nah itu harusnya beliau siapa aja yang udah kontak ya. Nah itu yang kontak dengan beliau itu sebelum dijemput pasukan astronot itu harus isolasi mandiri beliau lah. Nah itu kita sayangkan. Kenapa Pak Tohan sebagai ketua KPU melanggar protokol kesehatan itu loh. Sangat disayangkan ya. Tuh Pak Ketua KPU dengerin tuh, jangan sampai malah menjadi virus carrier ya, bawa virus kemana-mana. Harusnya sih karantina mandiri. Ya benar tuh, apa yang disampaikan sama ketua tadi itu udah terwakili kaitannya dengan panelis yang ada di dalam debat itu kan tidak mewakili. Tapi umumnya batal ya. Kita sih bersyukurnya itu. Karena COVID. Dilaksanakan gitu. Karena ketua KPU-nya COVID. Bukan karena protes orang Balikpapan. Ya, bukannya karena ketua KPU-nya COVID ya. Oke. Nah, ini apa lagi nih yang mau disampaikan nih dari Kepak Kuming nih? Nah, ya ini sekali lagi himbauan kepada tim-timnya. Memang sih siapa sih musuhnya Kopasnya kan sudah ketahuan sudah gitu. Bukan musuh sih Prof, lebih ke rival. Musuh pakai apa aja? Memang sih kita tidak menuduh. Ini sekali lagi ya, tadi sudah dibahas juga. Sekali lagi mengingatkan aja. Tolonglah pemain positif. Pak ini kan orangnya sportif, pendidikan intelektual ya. Coba dihimbau lah anggotanya, relawannya, partisipannya. Iya, jangan sampai lah menimbulkan gejolak. Terutama masalah spanduk ini. Masalah spanduk ini akhirnya nanti bergejolak. Saya tuduh, lempar. Nanti kalau ini nuduh ini, kalau ini nuduh ini. Janganlah. Jadi kalau saya sih memahami ya masalah spanduk itu. Kenapa sih santai aja masalah spanduk ini? Tapi yang di bawah-bawah ini selalu teriak. Iya, di anggota ini teriak, marah sekali nih, pas kita hilang. Nah, cuma ya itulah dari kubu sebelah, tolong tim pemenangan itu menghimbau lah ke anggota-anggotanya, janganlah mencabut spanduk kita atau merobek. Begitu juga pun saya menghimbau juga tim kokos semua tim kokos semuanya. Jangan melakukan dengan hal yang sama atau mencabuti. Kita hargai lah ya. Spanduk orang itu ada ranahnya, tugasnya Satpol PP. Kalau memang dia letak masalah, dialah Satpol PP yang penting kita kasih tahu Satpol PP ini melanggar. Nah, jadi bagaimana kita koordinasi ke Satpol PP? Jangan kita bertindak saling membalas, itu tidak akan habis. Pasti akan terjadi gesekan-gesekan nanti. Nah itu, jadi
kita mengimbau aja kepada teman-teman di toko semua, terus di grup platform juga, jangan sampai masalah spanduk aja nanti Bisa itu ya, ya. itu ya kita nggak mau lah pilkada ini jalan tidak Kondusif. tidak kondusif. Ya harus kondusif dong. Tuh, kita ya pasti harus kondusif. Siapa lagi yang nggak kondusif Kan kalau mau kita- jadi kita- Balikpapan kita- layak huni. Nah, jadi aku pesankannya siapapun janganlah melakukan itu lagi, mau berpolitik atau membuat. Kita jangan sampai saling menuduh. Memang sih kita tahu juga. Itu paslon itu memang juga ada juga gila-gila, tahu. Kita kan nanti jangan sampai saling menuduh. Cuma kita sama-sama mengimbau nih, grup pokok jangan juga main hakim sendiri, begitu juga paslon. Jadi jangan saling balas-balasan. Nah, kalau hilang ya udah. Sama-sama santuy lah ya. Kita pasang aja lagi. Sama-sama Lagi. santuy. Kita harus sama-sama santuy. Yang penting kan Bersaing sehat, ya. bagaimana pilkada itu berjalan dengan aman, damai dan kondusif. Terutama kota layak huni Balikpapan yang kita cinta ini, ya kan? Nah, sampai sekarang ini masih kondusif aja di Balikpapan. Masih layak huni ya. Layak huni, layak banget huni. Layak banget ya. Layak banget huni di Balikpapan ini. No. Kalau orang Jakarta pun ke Balikpapan ini, dia senang tinggal di Balikpapan karena tidak ada Iya, iya. kemacetan, waktu datang buang. Mulai macet kok sekarang. Iya. Saking senengnya orang balik kapan. Nanti kalau siapapun yang jadi wali kota, kita minta jalan bypass. Nah, ini kan ada Ya buat jalan mengurai ya, kemacetan. mengurai kemacetan. Ini kan ada jalanan Sudirman ini, bikin lah di atasnya jalan raya. Flyover, tembus ke sana, tembus ke sini. Buat siapapun yang Nah, terpilih. jadi siapapun yang dipilih sebagai wali kota, kalau kota kosong ini tidak ada menghabisi siapa tidak ada. Kota ini hanya untuk menyelamatkan demokrasi aja. Siapapun yang merasa dirinya pantas untuk ngantri di belakang Ya, kota kosong, betul. silakan mulai menampakkan diri, ya kan? Nah, Mulai itu juga, iya, itu mulai juga penting. Iya. Jadi di kokos ini jangan mencalonkan kandidat-kandidat, itu tidak boleh, ya. Karena nanti masing-masing kokos ini ada mencalonkan ini kandidat ini, jangan. Itu akan pecah-pecah nanti. Oh iya. Yang penting menang dulu. Iya. Biarkan itu jadi urusannya Mendagri dengan gubernur nanti ya. Betul. Siapapunnya masyarakat boleh merekomendasikan sih Prof. Yang mau rekomendasikan yang penting orang Balikpapan. Iya harus dong. Yang mau tahu Balikpapan, karena ada statement itu nanti seolah-olah Pak Polri lagi yang naik, atau orang-orang lain yang naik, itu tidak, karena memang itu Ya karena daerah juga masih banyak karena yang kan ini ya. ada punya kota-kota di potensi. Balikpapan ini banyak yang Punya potensi. potensi itu banyak sekali. Nah, jadi kita tidak mengungkiri. Ayo buat kalian mulai menampakkan diri. Nah, jadi kokos itu berjuang sesuai dengan hati nuraninya. Tidak boleh emosi, tidak menggunakan perkataan-perkataan yang Harus santuy. harus santun, terutama harus santun. Jadi kita bisa berdemokrasi ini berada sopan, bijak ya, jadi apa yang dilarang itu kita harus ikutin. Kenapa? Kita jangan juga melanggar juga. Misalnya ini yang sudah dilarang, kita ikutin. Itu untuk memberi contoh lah. Jangan sampai pimpinannya kita aja sudah begini, apalagi di bawah-bawah nanti. Ya benar-benar itu. Ngekor semua kan? Iya. Nah jadi kita ini ya, aku ini sebagai ketua departemen ini ya, tidak pernah namanya itu ada berambisi untuk menguasai yang atau duduk di Balikpapan sebagai ini tidak. Karena aku memang dan tipe aku untuk duduk di pemerintah atau di bawah. Kita sebagai pengawas aja ya Prof. Pengawas aja. Jadi bagaimana Balikpapan ini kita jaga sama-sama. Ya. Semuanya harus menjaga. Nah ini ada pertanyaan cepat nih. Jadi Prof sama Bro Lutfi jawabnya cepat. Iya. Demokrasi atau oligarki? Demokrasi. Jawab cepat Bro. Demokrasi. Demokrasi. Jodoh dipilihkan orang tua atau milih sendiri? Diri sendiri. Diikat di pohon beringin atau diseruduk banteng? Dan keduanya. Dan keduanya dong, sakit.
Ini kita candaan aja, jangan ada yang baper ya. Politik nggak boleh baper. Ya udah deh kalau gitu kayak kita udah sudah sejaman loh kita ngobrol, nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Nanti kita ada episode selanjutnya lagi nih Prof. Di bulan-bulan November nanti ada apa, nanti di bulan November nanti kita bahas lagi di sini. Nanti kita kumpulkan lagi isunya. Apa yang mesti dibahas nanti kita Nah, bahas. jadi gini juga aku titip pesan ya, yang jadi di kolom kosong ini banyak nih grup-grupnya, ada Ya. Mama, Ayasi, ada RKK, Ada Lawan, BRK, ada Nyai dari Avenger. Nah, saya berpesan Ada kepada juga kan. Bagi gua Bapak Desan juga. ya berpesan kepada teman-teman di grup bos perjalanan supaya nanti ya. Jangan ada Kalau modus, dulu, jangan ada modus. pasang spanduk banyak di balik papan ya. Setiap grup itu pasang spanduk, penuhilah balik papan ini dengan spanduk. Kan sosialisasi ya Prof ya. Sosialisasi. Mungkin nanti bulan-bulan pertengahan November kita akan sosialisasi melalui mobil. Oh iya. Nah, Keliling nanti kita Balikpapan. obrolin itu Prof. Jadi keliling Balikpapan, jadi kita ada sosialisasi ke masyarakat bahwa sementara ini banyak masyarakat Yang belum paham. paham. Nah, nanti kita sosialisasi dengan ada mobil-mobil foto kita itu stiker kita dan mobil-mobil. Jadi teman-teman relawan Kota Kosong yang mau terlibat boleh ya. Ya boleh. Nah itu ada 10 mobil untuk stiker-stiker itu sudah kita. Nah itulah Yang bakal nanti Sosialisasi. jalan mobile ya. Nah, Mobile buat mobile nanti. Oke jadi deh. kita mensosialisasikan bahwa Kota Pasang itu ini. Nah, mungkin itu di pertengahan November. Oke, kalau gitu. Sip. Berarti sampai segini dulu. Nanti kita lanjut lagi bareng Prof. Terima kasih ya Prof ya meluangkan waktunya. Bro Lukmi makasih ya. 1 menit boleh ya? Oh boleh. Untuk masyarakat Kota Balikpapan agar sama-sama bisa berpartisipasi aktif untuk mengawasi jalannya pilkada di Kota Balikpapan. 1. Yang kedua, untuk masyarakat Kota Balikpapan, awasi nih RT-RT kalian. Yang tahu RT kan? Tahu. Awasi RT-RT kalian itu. Jangan sampai kalian digiring untuk memilih kepada salah satu kontestan dalam pilkada, karena RT-RT itu Harus dipilih netral. harus netral. Alasan yang paling mendasar adalah karena RT itu dipilih oleh warga. Jadi jangan membatasi hak demokrasi warga masyarakatnya untuk Ya. menggunakan hak pilihnya dalam kontestasi pilkada di Kota Balikpapan. Siapa tahu ada warganya mau pasang spanduk kokoh depan rumah, Iya. terus nggak dibolehin sama Pak RT. Iya. Lapor. Laporkan sama kami itu kalau ada yang Lapor. DM Nyai. Nanti Nyai. yang kayak gitu Spill dilaporkan. RT-nya. Kemudian kami mengundang juga kepada relawan-relawan Kota Kosong di berbagai lembaga yang di komunitas Kota Kosong yang intinya afiliasinya ke Kota Kosong. Kami mengajak juga bahwa dalam waktu dekat kami akan mengadakan aksi kaitannya dengan meminta kepada wali kota untuk berstatement terkait dengan keterlibatan para RT dalam kampanye pilkada. Nanti diagendakan aja tuh. Iya, barangkali nanti kita akan sosialisasikan Dikit lagi ya. dikit lagi. Dikit lagi. Emang kalau ngobrol sejam sama Prof ini nggak akan habis. Ya. Jadi Jadi saya gini. pulang subuh nggak bisa. Karena kemarin itu kita mengajukan surat untuk demo PKK jaringan kolom kosong ini hari Kamis kemarin. Nanti berhubung hari Kamis kemarin itu besok ini libur, kan cuti bersama nih. Nah, terpaksa. Ya weekend loh. Ya, jadi agenda demo itu kita tunda minggu depan. Nah, jadi minggu depan itu hari Kamis. Aku sudah dapat izin tuh. Belum. Kita hanya memberi pemberitahuan aja. Pemberitahuan kalau mau ada aksi damai tapi ya, aksi Damai. damai. Nah, itu yang aktif nanti jaringan kalau pertama ada di Balikpapan. Kenapa kita melakukan demo? Karena kita ini sudah menghimbau 2 kali di media bahwa RT-RT itu jangan terlibat untuk pilkada ini, harus netral karena dia dapat anggaran dana dari pemerintah ya. Jadi rupanya
himbauan kita ini tidak ditanggapi, tidak digubris. Nah, karena ketua KPU sendiri sudah menghimbau harus netral. Nah, ternyata karena ini tidak ada gubris, mungkin ada arahan juga dari Tuhan. Apakah kita tidak tahu? Patut diduga ada arahan dari Tuhan. Kita tidak tahu bahwa FPN harus jadi tim kemenangan kelompok ini. Jadi jangan sampai. Nah, berhubung ini tidak direspon sampai kemarin masih ada RT-RT, terutama RT Kelurahan Damai Kota, ya. Saya Damai Kota, RT mana nih, Bro? RT RT mana, Bro? Ngomong, Bro. Damai Kota kemarin menghadiri undangan tim ses Kita diciduk itu, di Bro. toko itu dia Nah, di situ ada nerima surat, entah surat apa kita tidak tahu bentuknya, entah SK, entah apa kita tidak tahu. Nah, itu sangat disayangkan ya. Berhubung himbauan kita itu tidak ditanggapi dengan RT-RT, terpaksa hari Kamis kita akan melakukan demo di kantor wali kota. Berjumlah mungkin tidak ada batasannya manusianya ini, karena jaringan kolom kosong ini ribuan Dan nggak bisa diatur. dan Maksudnya nggak bisa diatasin. nggak bisa diatur. Jangan ikut demo. Kalau memang mereka mau bersuara, mereka akan datang, nggak ada urusan. Gitu loh. Ya, jadi ini demonya ini mungkin ya bukan ratusan lagi, ribuan yang akan turun. Jadi bagaimana ini itu kita sikapkan nanti dengan kepolisian, Pak Wali, Iya, supaya ada efek jerah juga bagi para RT ya. Kayak kurang duit. Masalah ini bisa Masih dikasih mahar, kok. Mungkin enggak lah. kita itu berharap itu kemarin itu 2 kali media keluar itu berharap itu sekali Pak Wali itu harus memberi himbauan terutama kepada RT atau beberapa, tapi sampai sekarang tidak ada. Nah, langkah apa? Langkah terakhir ya apa yang kulakukan sudah sesuai dengan hati nurani itu sudah. Iya. Ya Bujur itu. Bujur. harus Bujur. karena kita ini di Kokos ini tidak ada namanya sponsor. Ya, ingat catat nih. Sumbangsi pribadi. Bepak itu tidak ada namanya sponsor, ingat. Karena hati nurani, ya itu akhirnya ada aja orang yang membantu, misalnya bikinkan spanduk, tapi tidak membantu dana. Karena ada bikinkan spanduk 5, diambil, kita pasarkan. Intinya murni itu dari Bapak. Jangan ada yang orang yang pokoknya sponsornya ini cari aja siapa sponsor berpakai. Masa ada sponsor bikin spanduknya 5, 2 bikin. Harusnya ribuan pieces. Iya, itu. Minimal 100. Jadi di Gepak ini sudah mengeluarkan spanduk itu ya, sudah terpasang terbagi-bagi sama kita sekitar 100 lebih. Nah, itu dengan anggaran kas kita sendiri. Ya, itulah. Memang kalau ada sponsor itu nanti kita bisnisnya gak baik juga. Betul itu. Ditunggangi. Iya deh. Nah, Ya. ada lagi Prof. Kalau nggak ada di close ya. Tadi mau close. Ya. Ada lagi. Udah ya? Nah, Udah, sip. Sip, sudah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Nyai Sarapril untuk edukasi politik teman-teman semuanya. Nanti kita lanjut lagi di narasi politik santuy. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. waalaikumsalam.